Pernahkah kamu bertemu seseorang yang sekilas tampak biasa saja, tapi ternyata menyimpan sesuatu yang luar biasa? Seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana yang ternyata seorang pengusaha sukses. Seorang perempuan pendiam yang tiba-tiba berbicara bahasa Inggris fasih di depan turis asing. Seorang pria berpenampilan seperti preman, tapi suara tilawahnya begitu merdu saat membaca Al-Quran. Atau seorang pemuda yang tidak banyak bicara, tapi diam-diam ahli dalam seni bela diri. Ketika kita menyaksikan hal-hal seperti ini, apa yang kita rasakan? Kita kagum, bukan? Ada rasa hormat yang muncul tanpa mereka perlu mengucapkan sepatah kata pun tentang kehebatan mereka. Tapi coba bayangkan jika mereka terus-menerus menceritakan keahlian mereka ke semua orang, pamer sana-sini, apakah kita masih akan merasa kagum? Kemungkinan besar tidak. Mengapa diam itu mengagumkan? Manusia memiliki kecenderungan untuk penasaran terhadap sesuatu yang tersembunyi. Kita lebih menghargai hal-hal yang ditemukan sendiri daripada yang diumbar secara terang-terangan. Itulah sebabnya seseorang yang diam dan tidak banyak bicara tentang kehebatannya justru lebih menarik dan dihormati. Bayangkan dua orang yang sama-sama memiliki kemampuan luar biasa dalam bidangnya. 1. Orang pertama selalu membanggakan dirinya. Setiap kali ada kesempatan, ia akan bercerita tentang pencapaiannya. Dia sering berkata, "Aku jago banget di bidang ini," atau "Aku bisa melakukan itu dengan mudah." Orang kedua memilih untuk diam. Dia tidak merasa perlu memberitahu orang lain tentang kehebatannya, tapi ketika saatnya tiba, dia menunjukkan kemampuannya tanpa banyak bicara. Siapa yang lebih menarik? Siapa yang lebih dihormati? Di sebuah desa kecil, ada seorang pria tua bernama Pak Karim. Setiap hari ia bekerja sebagai tukang kayu, hidup sederhana dan tidak banyak berbicara. Orang-orang mengenalnya sebagai pria biasa yang tidak menonjol. Tapi suatu hari saat ada turnamen catur di desa, seseorang menantangnya bermain. Dengan tenang, Pak Karim duduk mengamati papan lalu mulai bermain. Dalam hitungan menit dia mengalahkan lawannya. Satu persatu peserta mencoba menantangnya dan semuanya kalah. Barulah orang-orang tahu, di masa mudanya Pak Karim adalah seorang juara catur tingkat nasional. Tapi selama ini dia tidak pernah membicarakan pencapaiannya. Dia membiarkan orang lain menemukannya sendiri. Dari kisah Pak Karim kita belajar bahwa kehebatan tidak perlu diumbar. Justru ketika kita diam, kita memberi ruang bagi orang lain untuk menemukan kelebihan kita dengan cara yang lebih natural dan lebih berkesan. Diam bukan berarti kita tidak tahu apa-apa. Diam bukan berarti kita tidak bisa apa-apa. Kadang diam adalah cara menjaga martabat dan kewibawaan. Ada peribahasa, air yang tenang menghanyutkan. Artinya orang yang diam dan tidak banyak bicara seringkali menyimpan kekuatan yang besar. Lihatlah para pemimpin yang berwibawa. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang mereka ucapkan memiliki bobot. Mereka tidak sibuk memamerkan pencapaian mereka, tapi justru itulah yang membuat mereka lebih dihormati. Sebaliknya, orang yang terlalu banyak bicara tentang dirinya sendiri justru seringkali kehilangan wibawa. Seperti seseorang yang mengaku jago komputer, tapi ketika diminta menginstal antivirus, malah kebingungan. Atau orang yang memamerkan kekayaannya di media sosial, tapi pulsa untuk menelepon saja tidak punya. Dalam kehidupan, kita tidak perlu sibuk membuktikan siapa kita kepada orang lain. Jika kita memang hebat, orang akan tahu dengan sendirinya, tanpa kita perlu menceritakannya. Rendah hati bukan berarti kita merendahkan diri, tapi kita memahami bahwa kehebatan sejati tidak perlu pengakuan dari orang lain. Ketika kita diam, tapi tetap berkarya dan memberikan manfaat bagi sekitar, kita akan lebih dihargai. Orang akan melihat hasil kerja kita, bukan sekadar mendengar kata-kata kita. Tetaplah rendah hati. Jangan sibuk membuktikan diri karena mereka yang benar-benar hebat tidak perlu berteriak untuk didengar. Biarkan bicara sendiri. Saudaraku, dalam hidup ini, kita tidak perlu sibuk menceritakan kepada orang lain siapa diri kita.
Apa yang kita punya, sejauh mana pencapaian kita, atau seberapa hebat keahlian yang kita miliki. Karena kenyataannya, tidak semua orang akan mengagumi kita setelah mendengar cerita tersebut. Justru, bisa jadi yang kita dapatkan bukanlah pujian, melainkan cibiran. Dunia ini luas, dan manusia punya beragam pemikiran. Ada yang senang melihat orang lain sukses, tapi ada pula yang merasa terganggu. Ada yang tulus mengapresiasi, tapi ada pula yang diam-diam merasa iri. Menceritakan kelebihan diri kita bukanlah hal yang salah, tapi tidak semua orang akan menerimanya dengan cara yang kita harapkan. Seringkali, niat kita hanya ingin berbagi kebahagiaan atau sekadar ingin diakui, tapi tanpa sadar, hal itu justru membuat orang lain merasa tidak nyaman. Maka dari itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak semua hal perlu diceritakan, tidak semua pencapaian perlu diumbar, dan tidak semua orang perlu tahu kehebatan kita. Seringkali kita terburu-buru menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di permukaan. Kita melihat seseorang dengan pakaian lusuh dan berpikir bahwa dia tidak memiliki keahlian. Kita melihat seseorang yang pendiam dan menganggap dia tidak bisa apa-apa. Kita melihat seseorang yang sederhana dan berpikir dia tidak memiliki pencapaian besar. Tapi, apakah kita benar-benar tahu siapa dia? Apakah kita yakin bahwa orang yang tampaknya biasa-biasa saja itu tidak memiliki kelebihan yang jauh lebih besar dari kita? Mari kita ambil contoh sederhana. Suatu hari di sebuah kantor ada seorang karyawan baru bernama Dodi. Penampilannya sederhana, tidak banyak bicara, dan lebih sering diam di sudut ruangan. Rekan-rekannya menganggap dia biasa saja, bahkan mungkin kurang berpengalaman. Setiap hari saat jam istirahat, Dodi hanya duduk di pojok, menikmati makan siangnya tanpa banyak bicara. Tidak seperti rekan-rekannya yang sibuk bercerita tentang pengalaman kerja mereka, pencapaian mereka, atau skill yang mereka miliki. Dodi hanya tersenyum dan lebih banyak mendengarkan. Suatu hari, kantor mengalami masalah besar dalam sistem komputer. Semua orang panik, termasuk tim IT yang biasanya mengurus masalah tersebut. Tidak ada yang bisa menemukan solusinya. Hingga akhirnya, dengan tenang, Dodi maju dan mulai mengetik di komputer server. Dalam hitungan menit, sistem yang sebelumnya bermasalah kembali berjalan normal. Semua orang terkejut. Barulah mereka tahu bahwa Dodi adalah seorang ahli IT yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Sebelumnya, dia pernah bekerja di perusahaan teknologi besar, menangani proyek-proyek penting, bahkan beberapa kali membantu mengembangkan sistem keamanan untuk perusahaan ternama. Tapi selama ini, dia tidak pernah merasa perlu menyombongkan keahliannya. Dia membiarkan kelebihannya berbicara melalui perbuatan, bukan melalui kata-kata. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kita tidak boleh meremehkan seseorang hanya karena dia tidak banyak bicara. Bisa jadi dia menyimpan sesuatu yang luar biasa yang tidak kita miliki. Godaan untuk pamer itu nyata, tapi kita bisa melawannya. Jujur saja, manusia pasti punya keinginan untuk diakui. Ketika kita memiliki sesuatu yang lebih, baik itu harta, ilmu, atau keterampilan, kita ingin orang lain tahu. Ada kepuasan tersendiri ketika kita dipuji, dihormati, dan dianggap hebat. Tapi disinilah tantangannya. Bisakah kita tetap rendah hati meskipun kita punya banyak hal untuk dibanggakan? Tidak mudah, memang. Godaan untuk menunjukkan kehebatan itu selalu ada. Apalagi di zaman media sosial, di mana kita bisa dengan mudah memamerkan pencapaian kita kepada dunia. Coba perhatikan sekeliling kita. Ada orang yang setiap hari memposting tentang kesuksesannya, pencapaiannya, atau bahkan hal-hal kecil yang bisa menjadi ajang pamer. Tapi apakah semua orang benar-benar terkesan? Tidak selalu. Sebagian orang mungkin mengapresiasi, tapi sebagian lagi bisa merasa iri, jengkel, atau justru kehilangan rasa hormat. Terlalu sering membanggakan diri justru bisa membuat orang menjauh. Bukannya dikagumi, kita malah bisa dianggap sombong atau haus perhatian. Sebaliknya, orang yang diam dan membiarkan tindakannya berbicara justru lebih dihormati. Kehebatannya terasa lebih tulus, lebih alami, dan lebih menginspirasi. Tetaplah rendah hati meski tak ada yang memuji. Saudaraku,
Rendah hati bukan berarti merendahkan diri. Rendah hati adalah ketika kita tahu kita memiliki kelebihan, tapi kita tidak merasa perlu meninggikan diri. Kita tetap bersikap biasa, tetap menghormati orang lain, tetap bersikap baik tanpa menuntut pengakuan. Seorang petani yang bekerja keras di sawah tidak perlu menceritakan betapa lelahnya dia, tapi hasil panennya yang melimpah akan menjadi buktinya. Seorang guru yang berdedikasi tidak perlu berkata, "Aku guru terbaik," karena murid-murid yang berhasil adalah bukti nyata dari ilmunya. Seorang pengusaha sukses tidak perlu berkoar-koar tentang betapa kayanya dia, karena kehidupan yang dia jalani sudah menunjukkan hasil kerja kerasnya. Jangan khawatir jika tidak ada yang memuji kita. Jangan khawatir jika kehebatan kita tidak diketahui banyak orang. Karena pada akhirnya, yang lebih penting bukanlah seberapa banyak orang yang mengagumi kita, tapi seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan. Orang yang benar-benar hebat tidak membutuhkan panggung untuk membuktikan dirinya. Mereka membiarkan tindakan mereka berbicara, dan mereka yang rendah hati akan selalu dihormati, meski tanpa tepuk tangan. Jadilah seperti akar pohon yang kuat di dalam tanah. Tidak terlihat, tapi dialah yang membuat pohon itu berdiri kokoh.